Hadis selanjutnya 410. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru baina yaday fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi, fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Tak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya tanpa penterjemah antara Allah dengannya. Dia melihat ke kanannya, dia tidak melihat kecuali amalnya. Dia melihat ke arah kirinya, dia tidak melihat kecuali amalnya. Maksudnya sebelah kanan amal baiknya, sebelah kiri amal buruknya. Dia melihat ke depan, dia tidak melihat kecuali neraka di depan wajahnya. Maka takutlah dalam kurung dengan menjaga diri. Takutlah dengan menjaga diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh butir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini salah satu hadis yang mulia yang mengajarkan kepada kita bagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita takut kepada Sang Pencipta Allah. Teman-teman sekalian, pelajaran pertama dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW memastikan kalau kita akan bertemu dengan Tuhan kita Allah. Jadi Allah akan lebih nyata lagi di akhirat. Di dunia Allah tidak nampak dengan mata kita. Tapi tentu kita bisa lihat, memastikan keberadaannya. Bagaimana bisa ada langit dengan segala macam keajaiban di sana, miliaran bintang-bintang, cahayanya yang terang, ada bulan dan matahari yang silih berganti pagi dan malam, kemudian menerangi bumi ini, ya, yang diambil manfaatnya oleh manusia. Kemudian juga ada turunnya hujan, ada awan, ya, di antara bumi dan langit. Ya. Kemudian juga burung-burung yang berterbangan dengan segala macam jenisnya. Ya. Kalau Anda ketik di YouTube keajaiban alam burung, Anda akan kaget melihat jenis-jenis burung dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Ada bahkan burung sampai berbulan-bulan tidak mendaratkan kakinya di daratan. Terbang terus. Kuasa Allah SWT. Bagaimana mereka hidup berkelompok, bagaimana populasi mereka, bagaimana mereka makan dan segala macam. Yang paling nyata juga itu adalah pergantian siang dan malam. Bagaimana bisa tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang, tanpa ada yang mengatur semua itu? Di ruangan Anda dan di ruangan kami sekarang ini, mana bisa ada penerangan seperti ini kalau tidak ada yang mengaturnya? Ini miniaturnya, itu adalah sesuatu yang sangat besar. Itu juga di muka bumi ini, Anda dan saya semua manusia. Kita lahir di muka bumi semua sudah ada, oksigen sudah ada, air sudah ada, api sudah ada, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua tinggal kita menggunakan sebagai fasilitas. Siapa yang mengatur semua ini? Siapa yang membuat kulit Anda ini? Tanya dokter yang paling hebat, spesialis kulit, bisa nggak dia buat seperti kulit manusia ini? Atau kalau Anda sobek kulit Anda, bisa nggak dia sambung dengan model kulit yang sama? Urat-urat saraf yang ada di dalamnya. Tubuh kita ini semua keajaiban yang luar biasa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran kami. Tidakkah kalian melihat? Ada yang putih kulitnya, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang kemerah-merahan. Ada suku Arab, ada suku Melayu, ada dari Afrika, ada orang-orang bule. Semua itu keberagaman Allah ciptakan. Apakah begitu saja? Tanpa ada yang mengaturnya, menciptakan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ada pencipta yang mengatur. Makanya perlu direnungi teman-teman sekalian. Ada pencipta. Hewan-hewan dari semut yang kecil, serangga-serangga, sampai kepada gajah yang besar. Ilmuwan manusia sibuk mempelajari tentang mereka. Ujung-ujungnya mereka mengatakan keajaiban yang luar biasa. Sistem pertahanan, sistem pencernaan, ya. Susunan, komposisi tubuh, ya. Organ-organ tubuhnya, keajaiban yang luar biasa. Populasinya, ya. Interaksi biologisnya, semuanya itu keajaiban luar biasa. Siapa di antara manusia, kalau banyak orang-orang ateis yang mengatakan
manusia ini tidak ada Tuhan dan manusia adalah makhluk, bukan makhluk mereka bilang. Mereka anggap penduduk bumi yang paling hebat. Oke, kita berjalan dengan akal mereka. Lalu kita tanyakan kembali kepada mereka. Kalau Anda menganggap manusia adalah makhluk, bukan makhluk, penduduk bumi yang paling hebat, ada nggak manusia, satu orang saja, ya, yang bisa menahan laparnya pada saat lapar datang? Siapa yang membuat lapar itu? Siapa yang membuat dia? Dan siapa yang memandu dia untuk makan sebagai solusi lapar? Nggak ada yang lain. Anda kalau tidur tetap lapar. Anda kalau minum tetap Anda lapar. Anda beraktivitas tetap Anda lapar. Harus itu. Ada sistem yang mengatur. Haus. Siapa yang ciptakan dia? Dari mana dia ini? Dari mana rasa haus itu? Lalu siapa yang mengatur sistem? Harus ke minum. Nggak bisa yang lain. Anda kalau haus Anda makan, nggak mampu. Tidur, nggak bisa. Tetap harus minum. Anda lawan sistem Anda akan mati. Mati kelaparan, mati kehausan. Mengantuk. Dan segala macam hal yang ada. Tak bisa dibantah sistem yang sudah ada. Begitu juga dengan ya, tumbuh-tumbuhan. Sayur mayur, buah-buahan, jeruk. Siapa yang buat jeruk itu bulat seperti itu? Warnanya orange seperti itu. Ya, kemudian ukuran pohonnya, yang menata daun-daunnya berapa jumlahnya, musimnya kapan dia berbuah, ukuran besar kecilnya, aromanya, cita rasanya. Siapa yang mengatur ini? Begitu saja terjadi. Mana akal sehat dia sebagai manusia? Apel merahnya, ada yang hijau, bentuknya indah, gitu kan? Tidak pernah berubah, begitu terus bentuknya, dan selalu ada. Anggur, siapa yang menata di tangkainya? Saking lemahnya manusia, bahkan kalau anggur itu sudah dipetik oleh manusia satu, coba suruh dia tancap kembali, supaya kembali seperti semula. Dia tidak mampu. Atau apel yang sudah dia gigit, udah mulai berubah warna, coba dia kembalikan. Tempel kembali aja nggak bisa. Maksudnya utuh, sobekannya jadi hilang semuanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Pisang, siapa yang menata? Dengan indahnya tangkainya, warna kuningnya begitu indah, ukurannya, cita rasanya, aromanya, kelembutan pada saat kita makan, dan tidak pernah habis stoknya. Dan bahas terus, kalau kita mau kuat satu persatu, tidak akan pernah ada habisnya. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau nilai-nilai, mau terus membahas nikmat Allah yang Allah jadikan sebagai fasilitas, kalian tidak akan mampu. Ada pencipta. Dan di akhirat akan lebih nyata lagi, Nabi SAW memastikan, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara berdua dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Allah mengerti semua bahasa kita. Takutlah kepada Allah, hai muslim dan muslimah. Karena Allah akan tanya kamu, kemana masa mudahmu, kemana masa sehatmu, kemana harta yang saya berikan, kemana kepintaran yang saya berikan, kemana umur ini? Kau pakai untuk apa? Saya sudah turunkan syariat, peraturan yang harus kamu lakukan, laksanakan kewajiban. Ada yang sifatnya sunnah, pilihan. Ada yang saya larang, haram. Kenapa dilanggar? Saya sudah utus dari kalangan kalian hai manusia. Utusan-utusan Rasul, Nabi-Nabi. Menyampaikan, mencontohkan, mengingatkan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW naik di atas gunung Abi Qubais di Mekah, lalu teriak dengan suara keras mengatakan, hai Quraisy, kalau seandainya saya berkata di pinggir atau di belakang pintu gerbang Mekah ini, gunung yang ada ya, menghimpit Mekah, ada dua gunung, As-Suwaida dengan Abi Qubais. Kalau saya katakan di belakang ini semua ada pasukan yang akan menyerang Mekah, kalian percaya nggak? Kata mereka, iya, karena kami belum pernah dapatkan kau bohong sekalipun. Utusan Allah nggak pernah bohong. Jujur, sampai dapat julukan Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan paling terpercaya. Maka kata Quraisy, iya, kami percaya tentunya, dan kami belum pernah menemukan anda bohong sekalipun. Kata Nabi SAW, ketahuilah aku adalah utusan Allah, di antara dua tanganku ada siksa yang pedih. Artinya kalau kalian menolak ini, kalian akan disiksa oleh Allah. Kalau kalian patuh, kalian akan mendapatkan kenikmatan, patuh kepada sang raja yang sebenarnya. Allah akan tanya, saudaraku seiman. Makanya Umar bin Khattab saking jelinya mengatakan, ketahuilah, sebelum matamu
tertuju kepada sesuatu yang haram, maka Allah lebih dulu melihatmu. Semoga Allah SWT maafkan yang lalu-lalu. Tapi kedepannya setelah belajar teman-teman kita coba perbaikin. Makin kita pekah menjaga hubungan kita sama Allah SWT, maka kita makin dekat rasanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga keluar pelajaran lain dari potongan hadits ini pelajaran yang kedua adalah sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allahu a'lam? Yang kita tahu di tengah-tengah kita ada Al-Quran sebagai kalamullah, perkataan Allah. Apakah Allah bersuara? Ya, kuasa Allah SWT. Bukankah Musa alaihissalam mendengarkan suara Allah Subhanahu wa ta'ala? Diceritakan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Sampai dia dapat julukan kalimullah. Manusia yang diajak ngomong langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga pada hari kiamat kita akan berbicara dengan Tuhan kita Allah. Maka ada penetapan atau isbat sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga adalah Allah faham semua bahasa. Tidak ada penterjemah di antara keduanya. Ini pelajaran penting. Sehingga kita tambah yakin ternyata Allah yang ciptakan semua bahasa Allah faham. Pelajaran yang keempat. Manusia akan dibangkitkan, lalu akan dihadapkan di hadapan Allah, diletakkan amal-amal solehnya di sebelah kanannya, dan diletakkan amal-amal buruknya atau dosanya di sebelah kirinya. Lalu di hadapan matanya ada neraka. Kemudian Allah mengajak bicara dia. Jadi semua amal saleh, kebaikan, salat, puasa, zakat, haji, umrah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, apa saja. Semuanya itu, ya. Itu akan hadir. Allah hadirkan nanti. Semua dosa, apapun sifatnya dari kecil sampai besar, pasti akan didatangkan juga. Lalu Allah akan tanyakan semua itu. Dan ditimbang. Kalau lebih berat amal baiknya, maka dia akan selamat. Kalau masuk ke surga. Kalau amal buruknya, maka dia akan masuk ke neraka. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti amal saleh, seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan diperlihatkan, akan diterima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia juga akan diperlihatkan. Kita bayangkan bagaimana posisi kita seperti digambarkan dalam hadis ini. Di depan mata kita neraka dengan gemuruhnya, dengan suaranya, dengan kegeramannya. Allah ceritakan dalam surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang kafir mereka akan masuk ke neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat yang dituju. Idza ulku fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Kalau dia dilempar ke dalam neraka itu, dia akan dengarkan suaranya karena kegeraman. Letupan api. Suara siksaan, suara orang histeri di dalamnya. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Di depannya neraka, tinggal hitungan detik, dia akan ditimbang amalnya. Begitu amal buruknya lebih berat, langsung masuk disiksa. Perlu orang perhatikan dan takut melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena ini semua akan ada efek buruknya. Hukuman akan datang. Bahkan orang yang bermaksiat bisa dihukum di dunia sebelum di akhirat oleh Allah SWT tentu, kecuali yang Allah rahmati. Kuasa Allah SWT. Dan dalam pemahaman kita ahli sunnah wal jamaah, kalau orang yang pelaku dosa itu tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah SWT. Insya adzab wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah maafkan dia. Masih bisa Allah maafkan, tapi itu kuasa Allah SWT. Dan dalil yang lain menjelaskan, dia kalau sudah Allah tidak maafkan, masuk ke dalam neraka. Jadi kita akan saksikan semua amal soleh kita, dan kita akan lihat juga amal-amal buruk kita. Bahkan Bilal berkata radhiyallahu anhu, bahwasanya dosa-dosa yang telah ditaubati pun, itu tidak akan dihapus dari buku amal. Akan diperlihatkan, tapi dia tidak akan dihukum lagi dengan itu. Supaya dia tahu Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu atas segala sesuatunya.
Wa anna Allah qad hata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi semua dengan keluasan ilmunya. Allah juga tahu ma yusirruna ma yu'linun, apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka iklankan. Allah tahu semuanya. Sekali lagi semoga Allah maafkan masa-masa lalu kita. Semoga Allah ganti dosa-dosa kita menjadi pahala, dan semoga kedepannya kita selalu istiqamah di atas keimanan dan Islam sampai kita meninggal dunia insya Allah. Dan kita bertemu dengan Tuhan kita sementara kita gembira karena kita akan mendapatkan kasih sayangnya. Itu pelajaran yang keempat. Bagaimana seseorang melihat ke kanannya amal solehnya, amal kirinya, di kirinya juga dilihat dosa, di depannya dia lihat neraka. Nah. Pelajaran yang terakhir yang kita ambil adalah potongan hadis Nabi SAW, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Oleh karena itu selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah dengan sebutir kurma, separuh butir kurma. Syikki tamr artinya kurma yang dibelah dua. Kalau kita tidak punya kecuali kurma itu saja, maka kurma itu kita bagi dua lalu berikan kepada orang. Kita tidak punya kecuali satu potong roti, maka kita bagi dua. Setengahnya kita kasih orang, setengahnya lagi kita ambil. Atau makan untuk kebutuhan kita. Selamatkan dirimu segera. Wahai orang yang suka mencari kesalahan orang, suka tiap hari hanya mencari kekurangan orang, aib orang. Hati-hati. Mungkin hari ini kau menganggap dirimu menang karena berhasil menjatuhkan saudaramu itu. Tapi kau kelak, kalau bukan di dunia ini, di akhirat sudah pasti. Kamu pun akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudaramu itu akan mengambil haknya darimu. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, man la dirham lahu wa la dinar ya Rasulullah. Orang yang enggak punya dinar dan dirham, wahai Rasulullah. Habis dinar dan dirham, tidak ada hartanya. Kata Nabi SAW, bukan itu. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, man ya'ti yawmal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, wasiyamin, wahajjin, wasadakatin. Dia datang membawa pahala solat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah. Wa ya'ti wa qad syatama hadha, wa daraba hadha, wa akala ma'ala hadha. Dia pernah mencaci maki orang yang ini, sisi yang lain. Dia pernah memukul orang yang ini, ya. Mengambil harta orang yang itu. Maka orang-orang ini mengeluh kepada Allah SWT. Diambillah pahala-pahala dia, dibagikan kepada orang-orang ini. Kalaupun dia punya pahala, diberikan kepada orang ini. Pada saat teman-teman sekalian diberikan dan ternyata masih ada tersisa yang dia harus pertanggungjawabkan, maka akan diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi, diberikan kepada dia. Orang lain yang berzina, orang lain yang berbohong, orang lain yang menipu, orang lain yang durhaka sama orang tua, orang lain yang minum khamr, berjudi, narkotika, akan dihukum di neraka, dilemparkan kepada dia. Dia yang dihukum, orang itu selamat. Maka gara-gara itu kata Nabi SAW, karena hal tersebut, dia akan dilemparkan ke dalam api neraka, jarak sejauh antara timur dan barat. Jadi teman-teman hati-hati. Hati-hati. Selama ada peluang beramal saleh, lakukan. Lakukan. Tugas kita kalau ada kesempatan beramal saleh, eksekusi. Bukan negosiasi. Sering kami bahasakan ini. Eksekusi. Kesempatan sholat, kesempatan sedekah, kesempatan baca Quran. Eksekusi. Eksekusi teman-teman sekalian. Bukan negosiasi lagi sama syaitan. Orang miskin minta. Tidak usah lagi dengar bisikan syaitan yang mengatakan, itu mungkin anak pinjaman, itu mungkin kaki palsu, itu tangan palsu. Urusan kita apa sama itu? Kita hanya menghakimi secara zahir, yang nampak saja. Nampaknya begitu ya sudah. Dia sedang minta kita kasih. Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi SAW, semua orang dibalas sesuai dengan niatnya. Kita niat sedekah, kita dapat pahala. Dia niat menipu, maka dia dapat hukuman. Tidak usah khawatir. Setiap ada kesempatan amal soleh, lakukan. Azan, sholat, puasa, baca Quran, segera baca Quran, zikir, baca istighfar. Segera selamatkan diri, jangan sibuk dengan aib-aib orang, kekurangan orang, jangan sibuk dengan itu. Kalau ada pada orang lain, nasihatin dia 4 mata.
Berikan masukan. Jadikan kesalahan orang itu sebagai amal saleh buat kita. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak laksanakan kewajiban-kewajiban, atau dia melakukan pelanggaran, dia berbohong, dia menipu. Kesempatan dakwahi, sampaikan kepada dia. Sampaikan tentang Islam yang benar. Dia terima, alhamdulillah. Dia tidak terima, ya sudah. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju ke akhirat, teman-teman, bawa dua hal selalu saya ingatkan. Bawa amal saleh dan juga teman yang saleh. Komunitas yang baik. Yang bisa memberikan kepada kita syafaat dia, pertolongan dia pada hari kiamat. Mungkin kita tidak lolos, tapi dengan pertolongan dia kita lolos masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Dan Allah mengatakan, وَمَنْ زُهْزِيَ فَمَنْ زُهْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah beruntung, dia telah menang. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ketahuilah kehidupan dunia hanya kehidupan yang menipu belaka. Anda yang sedang terzalimi di muka bumi, tidak usah khawatir. Demi Allah, Anda akan ambil hak Anda di akhirat nanti. Kalau bukan dunia, di akhirat. Anda yang menzalimi orang lain, ingat sabda Nabi SAW. Siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya, maka selesaikan di sini, di dunia. Sebelum datang hari, ya, tidak ada lagi bermanfaat dirham dan dinar. Tidak bisa lagi negosiasi masalah duit, rupiah, dolar, pound sterling, apalah. Tidak berlaku di akhirat. Sudah tidak ada lagi semua itu. Emas, perak, tidak ada lagi. Kata para sahabatnya, Rasulullah, kalau begitu nanti apa di sana? Kata Nabi SAW, amal salehmu, kebaikanmu akan dipakai bayar, atau dosa mereka dibebankan padamu. Ini penting untuk digarisbawahi. Hati-hati. Hadis selanjutnya 411 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Attatis sama'u wa hukka laha an ta'itta. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma 'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى." Allahu Akbar. Hadis ini harusnya menyentuh hati kita, teman-teman. Dengarkan maknanya. Kata Nabi SAW, dan hadis ini hadis Hasan riwayat Tirmidzi, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit itu berderit, ya. Dan dia memang pantas berderit, karena tiada tempat selebar 4 jari pun, melainkan di sana ada satu malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah yang Maha Tinggi. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis, serta kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri di atas tempat tidur. Dan kalian pasti segera keluar ke jalan-jalan memohon perlindungan kepada Allah. Saudaraku seiman, pelajaran pertama dari hadis ini adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sebagai mukjizat dari Allah, beliau bisa melihat apa yang tidak kita lihat dan juga mendengar apa yang tidak kita dengar. Apa maknanya? Nabi SAW diperlihatkan tentang siksa kubur dalam hadis Isra dan Mi'raj yang cukup panjang. Nabi SAW pernah diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Beliau sudah lihat semuanya. Allah perlihatkan kerajaan langit pada saat terjadi Isra dan Mi'raj. Allah lihatkan hewan burak yang tidak pernah ada manusia lihat, kuda bersayap. Bertemu dengan para malaikat-malaikat. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya. Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Allah perdengarkan siksa kubur. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menguburkan, aku akan minta kepada Allah agar diperdengarkan kepada kalian siksa kubur. Mereka menjerit, mereka kesakitan, mereka ketakutan. Tapi Allah masih tutupin kepada kita itu. Allah sampaikan dalam bentuk informasi yang harus kita
jernih dan jeli menangkapnya, saudaraku sih. Hati-hati, semua ada hisabnya. Lalu pelajaran yang kedua adalah informasi lain yang Nabi SAW sampaikan. Sesungguhnya langit itu berderit, mengeluarkan suara. Jadi kalau ada beban yang berat pada sebuah benda, benda itu biasa mengeluarkan suara. Ya. Karena beratnya beban di atasnya gitu. Langit ini yang kita lihat berderit, mengeluarkan suara, tapi Allah tidak perdengarkan kepada kita. Dan pantas saja dia mengeluarkan suara karena beban yang berat itu. Apa sebabnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena tidak ada tempat ukuran 4 jari di langit. Kecuali ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah yang Maha Tinggi. Bayangkan teman-teman ukuran 4 jari. Jadi kalau kita berdiri satu sama lain manusia ini, ya, 4 jari manusia lagi, 4 jari manusia lagi. Semua manusia di muka bumi ini berdiri. Mungkin tidak akan terpakai lokasi di muka bumi ini mungkin kecuali satu negeri lah, tidak usah satu dunia, satu negeri aja. Misalnya manusia semua dikumpulin di benua paling besar, misalnya di Amerika misalnya, atau di Afrika, semua manusia dikumpulin di sana, kemudian dideretin berdiri, jarak 4 jari, 4 jari, pasti cukup dan bahkan masih banyak tempat yang kosong, masih banyak tempat yang kosong. Bagaimana dengan langit yang luasnya berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan bumi? Sampai Nabi SAW perumpamaan bumi kalian dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian seperti biji dibuang di sawah atau seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kita tidak pernah lihat ujungnya. Dan langit di atasnya lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar terus. Semua itu penuh dengan malaikat. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Selalu tunduk. Nabi SAW berikan kita bocorannya. Langit ini keluarin suara loh. Cuma kalian nggak dengar. Aku ini diperdengarkan. Kalian tidak lihat malaikat itu. Aku diperlihatkan. Mereka sedang sujud kepada Allah. Allah nggak butuh dengan sujud kita manusia. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh teman-teman sekalian. Jangan pernah merasa Allah butuh sehingga Anda cuma seperti stor kewajiban. Kita yang butuh dengan amal itu. Lakukan yang terbaik. Selamatkan dirimu sebelum terlambat. Kamu hanya bisa teriak-teriak seperti ini. Anda yang menentukan keputusan Anda. Hati-hati teman-teman sekalian. Jelilah dalam menangkap poin-poin seperti ini. Anda yang mengikuti acara kita di siang ini, Allah yang menggerakkan hati dan pikiran Anda untuk bisa mengikuti ini. Allah juga yang menggerakkan lisan saya mengucapkan tanpa saya susun sebelumnya ini. Untuk diri saya tentu yang pertama, kemudian baru teman-teman sekalian. Selamatkan diri kita. Jangan tertipu dengan urusan dunia. Paras wajah, poster tubuh, warna kulit ini semua. Cuman ciptaan Allah SWT melengkapi kehidupan kita. Bukan target utama. Ada orang sombong dengan sedikit matanya punya kelebihan, hidungnya, bibirnya, kulitnya, rambutnya, mungkin poster tubuhnya, lalu kemudian menganggap remeh orang lain. La haula wa la quwata illa billah. Akan jadi mayit kamu, hai muslim. Hai manusia, kau akan jadi mayit. Kau hanya akan dikenang beberapa hari setelah kematianmu. Sehebat apapun kamu. Setelah itu manusia akan melupakan kamu, termasuk orang yang terdekat dengan kamu pun akan melupakanmu. Mereka akan aktivitas seperti biasa. Siapa dari kita yang masih bisa mengenang kakeknya atau kakek-kakeknya? Dia sudah mungkin tidak tahu namanya, tidak tahu bagaimana kehidupannya. Betul juga kita nanti kita setelah meninggal beberapa generasi ke bawah tidak akan mengenang kita lagi. Kecuali memang Anda punya peninggalan agama, amal saleh, yang terus-menerus diajarkan, ilmu yang bermanfaat, itu mungkin. Itu pelajaran yang kedua. Bagaimana Nabi SAW memberikan kita bocorannya ini. Lalu Nabi SAW memberikan pada kita pelajaran yang ketiga. Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui ini. Allah buka semua. Siksa kubur. Ya, jenis-jenis siksaannya. Ya. Bagaimana orang yang suka meninggalkan sholat, kata Nabi SAW, dia akan ditidurkan. Ini siksa kubur belum neraka ya. Ditidurkan, kemudian ada orang yang pegang batu besar di atas kepalanya yang menghantam kepalanya sampai hancur kepala tersebut. Batunya sampai menggelinding dan tidak hancur batu tersebut. Orang yang di atas kepala tadi, kata Nabi SAW, mengambil batu tadi yang gelinding, belum dia kembali ke lokasi orang yang sama kecuali kepalanya sudah utuh lagi. Lalu diangkat lagi batu, dihantam lagi. Begitu terus sampai hari kebangkitan. Mereka adalah orang yang meninggalkan sholat.
Bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada kita, aku diperlihatkan sebuah tungku yang besar. Di situ dalamnya ada laki-laki dan perempuan tidak berpakaian dan di tengah-tengahnya ada lubang yang mengeluarkan api yang akan membakar mereka. Setiap api itu keluar, mereka berusaha lari dan mereka teriak, mereka hangus. Lalu api itu masuk lagi kembali. Lalu mereka diutuhkan lagi kembali. Lalu begitu terus. Mereka adalah para pezina. Dan terus Nabi SAW gambarkan pemakan riba. Ya. Yang penyebar kebohongan, isu, hoax. Disobek-sobek mulut mereka. Matanya ditarik sampai ke tengkuk, hidungnya sampai ke tengkuk. Ya. Kemudian juga mulutnya sampai ke tengkuk. Ada yang dimasukkan batu ke dalam mulutnya dan sekian banyak jenis siksaan. Wa na'udzubillah dari semua itu. Semua ini hanya karena membangkang. Semua ini hanya sombong, hanya terus mencari-cari kesalahan orang, hanya terus melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Nabi SAW mengatakan kalau kalian tahu itu. Belum lagi diperlihatkan kepada Nabi SAW neraka dengan siksaannya. Kalian akan ketawa sedikit, kalian akan menangis banyak dan kalian akan ketawa sedikit. Dan pasti kalian akan keluar ke jalan, kalian tidak akan menikmati istri-istri kalian. Yang sudah berumah tangga tahu bagaimana nikmatnya biologis suami istri. Apalagi kalau dalam kondisi pikirannya lagi tenang, istrinya tenang, mereka berdua sudah mempersiapkan diri, pakai parfum terbaik, pakai baju terbaik, tutur kata yang menggoda satu sama yang lain, kemudian saling mencari, memuaskan pasangan. Ada kenikmatan luar biasa. Kata Nabi SAW, itu pun kalian akan tinggalkan kalau kalian tahu apa yang saya tahu ini. Walaupun halal, kalian tidak akan lakukan. Apalagi haram. Halal aja akan ditinggalkan kalau tahu. Dan kalian pasti akan keluar ke jalan-jalan sambil mengangkat tangan berdoa, ya Allah selamatkan kami. Ya Allah selamatkan kami. Karena sudah tahu bagaimana Allah menyiapkan siksaan setiap saat bisa datang. Bagaimana manusia bisa sombong ya, setiap saat Allah bisa pelintir uratnya, Allah bisa putuskan uratnya, Allah bisa kenakan dia penyakit kronis, Allah bisa buat dia stroke, Allah bisa buat matikan dia kecelakaan, dibunuh oleh orang, dibakar, di segala macam. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu teman-teman jangan tunggu ini semua datang peringatan-peringatan baru kita mau taat. Taat, indah menjadi orang beriman itu. Dengar ceramah kami di dunia, indahnya menjadi orang beriman. Hadis selanjutnya, teman-teman sekalian, yaitu hadis nomor 412 dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, La tazulu kadama abdin hatta yus'ala an umurhi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan beranjak kedua kaki hamba pada hari kiamat nanti ke surga atau ke neraka sehingga ia ditanya dulu tentang umurnya, waktu, untuk apa dia habiskan, maksiat atau ketaatan. Oleh karena itu saya sering bahasakan teman-teman, minimal sekali waktu kita pakai untuk hal yang mubah, itu minimal sudah. Yang kurang dari itu nggak boleh lagi. Beristighfar kepada Allah kalau pernah melakukan kesalahan. Ditanya sama Allah itu. Di hari ini, tanggal ini, di detik ini, kau buat apa? Di detik selanjutnya kau buat apa? Detik selanjutnya kau buat apa? Menit selanjutnya, jam selanjutnya, hari selanjutnya, pekan selanjutnya, bulan selanjutnya, tahun selanjutnya. Apa yang kau lakukan ini semua? Aku sudah kasih kau waktu. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan segala macam. Hati-hati Allah akan tanya. Yang kedua, ilmunya. Allah ajarkan kita ilmu. Kita bisa ngomong, kita bisa bertanya, kita bisa belajar. Diamalkan enggak? Yang ketiga, hartanya. Dan ini yang berat karena ditanya dari dua sisi. Dari mana dia dapatkan? Kemana dia keluarkan? Saya ingatkan kembali, pernah saya jelaskan teman-teman. Ada orang, dalam masalah hartanya ada 4 golongan ya. Supaya mudah difahami saja. Ada orang yang paling baik, yaitu sumbernya halal. Dia keluarkan pada yang halal. Nah ini yang paling bagus. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang ini. Mereka yang perlu dapat acungan jempol. Hati-hati sekali dalam mencari pendapatan. Dan pada saat keluar pun hati-hati. Hanya kepada yang halal saja. Yang kedua, sumbernya halal. Tapi dikeluarkan pada yang haram.
Dia dapat pahala pada saat mencari rezeki yang halal, jadi pegawai di tempat yang baik, tempat yang halal. Tapi dipakai ke zina, dipakai ke judi. Nah, dia dapat pahala di awal mencari, di pengeluarannya dia akan dihisab sama Allah, dihukum. Yang ketiga, dibalik, sumbernya haram, pendapatannya haram, dia kerja di pabrik minuman keras, dia dagang narkotika, perzinahan, prostitusi dan seterusnya. Kemudian dia hasil yang haram itu dikeluarkan pada yang halal. Dia bantu orang tuanya, dia umrohkan, hajikan. Ini dosa semuanya. Sumbernya haram, juga dia keluarkan pada yang baik pun tetap haram. Dosa buat dia. Hanya akan menambah hukuman buat dia. Di golongan yang buruk yang ketiga. Yang paling buruk yang keempat. Sumbernya haram, hasil mencuri, hasil manipulasi, hasil riba, dikeluarkan pada yang haram. Zina dan seterusnya. Allah akan tanya semua. Jeli. Perhatikan baik-baik pendapatan hai muslim. Yang terakhir, tentang badannya. Dalam hal apa ia gunakan hingga usang atau tua. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis hasan sahih. Ini luar biasa kan ditanya badan kita teman-teman. Masa-masa kita sehat, kita kuat. Kita bisa angkat benda berat. Mata kita tajam bisa melihat sesuatu yang jauh. Telinga kita bisa mendengar dengan jeli. Lisan kita dengan lantang, dengan jelas bisa berbicara. Hidung kita bisa membedakan busuk wangi seketika. Kemaluan kita masih bisa berfungsi dengan baik dan seterusnya. Allah tanya, ini badanmu ini yang saya titipkan, yang saya kasih. Waktu mati dikembalikan kepada Allah kan, dimasukkan kuburan. Kenapa jenazah nggak dibuang begitu saja? Karena dikembalikan kepada Tuhannya. Ditanya, ini saya pinjamin nih kendaraan kamu ini. Kau pakai di mana badanmu ini? Allah akan tanya semua. Makanya tidak boleh teman-teman kita merusak badan kita. Orang yang suka suntik-suntik, orang yang ya bunuh diri segala macam, tidak boleh. Allah mengatakan wala tuhliku anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Amanah ini bukan punya kita. Ini semua akan dipertanyakan pada hari kiamat nanti. Dan ini teman-teman dalil-dalil yang kita jelaskan berhubungan dengan masalah bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.